Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam untuk semuanya. Kami dari kelompok 8, kelas manajemen strategis C, izin untuk mempresentasikan mengenai hasil analisis tugas laporan panel project kami, yakni analisis strategi UMKM bisnis Gudang Mami melalui pendekatan analisis TOWS, Action Priority, IE Matrix, dan KSPM Matrix. Next. Adapun juga untuk anggota kelompok 8, ada saya sendiri Ahmad Azhar dengan NRP 029, Raihan Renaldi dengan NRP 103, Eka Naswa dengan NRP 088, Fadil Ibrahim dengan NRP 069, dan Faris Azhar dengan NRP 26. Next. Nah, pertama-tama kita masuk ke latar belakang dulu. Kira-kira untuk latar belakangnya, penelitian ini dilandasi oleh adanya fenomena di mana UMKM secara secara umum memiliki peran yang signifikan dalam pertumbuhan Indonesia, sekaligus juga menjadi kontributor yang paling besar terhadap ekonomi negara Indonesia itu sendiri. Namun, dengan perkembangan jumlah UMKM itu sendiri memicu adanya persaingan industri yang semakin ketat, khususnya pada sektor food and beverage yang di mana sifatnya dinamis dan kompetitif. Nah, adapun juga perubahan perilaku konsumen juga menuntut para pengusaha untuk menetapkan harga jual dari produk yang lebih kompetitif, terus adanya kualitas produk yang lebih baik dan lebih worth it, pelayanan yang lebih cepat dan ringkas, dan aksesibilitas usaha yang lebih mudah. Adapun juga untuk UMKM yang bergerak di bidang F&B juga menghadapi tantangan usaha berupa fluktuasi harga bahan baku, perubahan preferensi pasar, dan juga keterbatasan strategi dan sumber daya. Next. Nah, berdasarkan problem dari fenomena tersebut, terdapat salah satu contoh kasus nyata dari UMKM yang diambil dari sebagai subjek dalam penelitian ini, yakni Gudang Mami. Secara umum, Gudang Mami adalah suatu usaha F&B yang bergerak di bidang produksi dan penjualan frozen food, di mana memiliki lebih dari 50 jenis varian produk. Adapun juga case tersebut, namun ada juga beberapa masalah yang dialami dari Gudang Mami sendiri, di mana intinya belum memiliki analisis strategi yang terstruktur untuk mengetahui posisi kompetitif usahanya di persaingan F&B frozen food itu sendiri. Nah, berdasarkan kasus tersebut, kami para peneliti bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi internal dan eksternal dari usaha, menentukan posisi strategis usaha, dan merumuskan strategi berbasis data. Next. Adapun juga untuk rumusan sekaligus juga tujuan penelitian dari laporan ini adalah yang pertama menganalisis kondisi internal dan eksternal UMKM Gudang Mami berdasarkan analisis manajemen strategis, menentukan posisi strategis UMKM Gudang Mami melalui pendekatan TOWS, IE, Action Priority, dan KSPM, dan merumuskan strategi prioritas dan rencana implementasi yang cocok dengan kondisi aktual dari Gudang Mami. Next. Adapun juga untuk batasan penelitian sendiri dari ruang lingkup usaha difokuskan pada UMKM Gudang Mami sendiri, di mana mencakup analisis kondisi internal dan eksternal usaha. Dan juga untuk sumber datanya, kami menggunakan sumber data primer di mana dihasilkan dari wawancara langsung dan data sekunder berasal dari literatur jurnal dan sumber referensi yang terkait. Untuk fokus penelitiannya, fokusnya sendiri terhadap analisis manajemen strategis termasuk TOWS, IE, KSPM, dan lain sebagainya, di mana menggunakan framework-framework manajemen strategis berdasarkan hasil pengumpulan data, tanpa membahas aspek keuangan secara mendalam. Untuk metodologinya, kami menggunakan kualitatif deskriptif untuk menganalisis kondisi internal dan eksternal pada UMKM menggunakan kami, dan juga menggunakan dari data primer dan juga data sekunder. Next. Baik, selanjutnya untuk manajemen strategi sendiri merupakan proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi strategi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dalam penelitian ini, konsep manajemen strategis digunakan sebagai dasar untuk menganalisis kondisi internal dan eksternal Gudang Mami, serta merumuskan strategi pengembangan usaha yang tepat. Next.
Di sini dari metodologi penilaian kami, di sini kami menggunakan landasan teori 7S McKinsey, yang dimana ini membagi menjadi dua kelompok, yaitu hard elements dan soft elements. Di sini untuk hard elements terdapat strategi, structure, dan sistem, sedangkan untuk soft element yaitu shared value, style, staff, dan skill. Nah, di sini shared value itu merupakan inti dari kesemuanya. Next. Selanjutnya ada IV Matrix. Di sini definisinya adalah alat manajemen strategis untuk mengevaluasi kekuatan dan juga kelemahan dari suatu perusahaan. Next. Kemudian selanjutnya ada VCA atau Value Chain Analysis. Nah, Value Chain Analysis ini tuh metode yang digunakan buat memahami bagaimana setiap aktivitas dalam perusahaan itu menciptakan nilai bagi pelanggan. Nah, pendekatan ini tuh perusahaan itu bisa melihat proses bisnis menyeluruh dari pengelolaan bahan baku sampai ke tangan konsumen. Nah, aktivitas utamanya itu ada inbound logistik, yang berkaitan dengan pengelolaan bahan baku, operation sebagai proses produksi, outbound logistik sebagai proses distribusi, marketing dan sales untuk kegiatan pemasaran, dan service sebagai pelayanan setelah penjualan. Kemudian aktivitas pendukungnya itu ada infrastruktur perusahaan yang mencakup manajemen dan sistem organisasi. Kemudian ada pengelolaan sumber daya manusia, pengembangan teknologi, dan proses pengadaan bahan baku. Baik, selanjutnya untuk vessel analysis digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi usaha gudang Mami. Analisis ini mencakup faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, hukum, dan lingkungan. Melalui analisis ini, perusahaan dapat mengetahui peluang dan ancaman yang berasal dari lingkungan bisnis. Next. Nah, ada pun juga Porter's Five Forces, di mana suatu framework yang dicetuskan oleh Michael Porter dengan tujuan untuk mengidentifikasi gimana tingkat persaingan dan daya tarik industri dari suatu usaha, di mana spesifiknya terhadap eksternal dari persaingan pasar. Next. Lalu di sini selanjutnya ada EV Matrix yang hampir sama dengan IV Matrix sebelumnya, tapi perbedaannya adalah EV Matrix di sini dia merangkum dan mengevaluasi peluang dan juga ancaman dari perusahaan. Next. Lalu ada juga yang namanya CPM Matrix, di mana merupakan suatu framework atau alat analisis yang berfungsi untuk membandingkan posisi kompetitif perusahaan dengan pesaing utama berdasarkan faktor keberhasilan utama industri, di mana diberi bobot dan juga nilai dari rating 1 dan 4 dan di total hasilnya. Semakin tinggi total store, maka semakin kuat posisi kompetitif perusahaan itu sendiri. Next. Kemudian di sini ada action priority matrix, yaitu alat analisis untuk menentukan prioritas tindakan atau strategi berdasarkan tingkat dampak dan usaha. Nah, metode ini tuh membantu UMKM memilih aktivitas yang paling efektif biar sumber daya dapat digunakan secara efisien dan menghindari pemborosan biaya maupun tenaga. Oke, di sini ada IE Matrix, yaitu matriks internal eksternal yang adalah alat pemetaan strategis portofolio yang digunakan untuk menentukan posisi perusahaan berdasarkan skor IV dan EV. Nah, menurut Fred R. David and DeForest, kedua dimensi tersebut membentuk 9 model sel yang digunakan untuk menentukan arah strategi perusahaan. Di sini ada beberapa sel, yaitu posisi sel 1, 2, dan 4 itu merupakan grow and build, posisi 3, 5, dan 7 itu hold and maintain, dan posisi ketiga itu harvest and divest itu di posisi sel 6, 8, dan 9. Next. Selanjutnya untuk tool matrix merupakan pengembangan dari SWOT yang digunakan untuk menyusun strategi berdasarkan kombinasi faktor internal dan eksternal. Strategi yang dihasilkan terdiri dari SO, WO, ST, dan WT yang membantu perusahaan dalam memanfaatkan peluang sekaligus menghadapi ancaman. Next. Ini adalah Quantitative Strategic Planning Matrix atau QSPM, yaitu merupakan alat analisis pada tahap keputusan dalam perumusan strategi. Nah, QSPM ini digunakan untuk menentukan strategi paling layak berdasarkan faktor internal, eksternal, dan tingkat daya saing strategi atau Attractiveness Score atau AS. Next.
Kemudian di sini ada action plan, yaitu rencana aksi atau itu sebuah dokumen yang berisi langkah-langkah konkret yang perlu dilakukan biar mencapai tujuan. Ini tuh membantu membagi tugas besar menjadi beberapa bagian kecil dan lebih mudah dikelola. Nah, action plan ini juga membantu mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan menyusun timeline. Lalu juga ada framework namanya Business Model Canvas, di mana intinya adalah sebuah framework yang digunakan untuk membangun kerangka utama dari suatu usaha, untuk menggambarkan juga model usaha secara sistematis melalui 9 elemen utama dari usaha tersebut. Next. Selanjutnya, penelitian ini tuh menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami kondisi usaha gudang Mami secara mendalam berdasarkan hasil wawancara. Objek penelitian adalah UMKM Gudang Mami yang bergerak di bidang frozen food dengan fokus analisis pada aspek pemasaran, operasional, keuangan, dan sumber daya manusia. Next. Berikut untuk diagram alir penelitian. Di sini menunjukkan tahapan penelitian yang dilakukan, dimulai dari penentuan objek penelitian, identifikasi masalah, penyusunan metodologi penelitian, analisis dan pembahasan data hingga penarikan kesimpulan dan saran. Next. Berikut untuk tahapan pengumpulan data dan petunjuk wawancara. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi secara mendalam, sedangkan dokumentasi digunakan untuk mendukung dan memverifikasi data. Pertanyaan wawancara mencakup seluruh aspek usaha mulai dari profil, operasional, pemasaran, keuangan, SDM, hingga strategi pengembangan. Next. Nah, pada bab 4 pertama kita membahas mengenai profil UMKM itu sendiri yang menjadi subjek penelitian kami. Untuk biodatanya, Gudang Mami merupakan usaha UMKM yang bergerak di bidang F&B, spesifiknya pada produksi frozen food, dan di mana karakter usahanya itu Gudang Mami menyediakan berbagai produk frozen food sebagai lauk praktis, di mana memiliki varian 50 lebih, dan juga memiliki fokus pada produk yang penyajiannya secara mudah dan juga praktis. Dan distribusi dan target pasarnya, Gudang Mami sendiri menargetkan penjualan langsung kepada konsumen individu ataupun melalui reseller, dan juga sebagai eh, pemasok terhadap usaha kuliner lainnya. Next. Berikut ada 7S McKinsey dari strategi, structure, system, shared value, style, staff, dan skill. Nah, untuk strateginya itu menjaga loyalitas konsumen lewat kualitas rasa dan belum berkala. Ini tuh bisa memperluas kemitraan agen atau reseller via WhatsApp dan media sosial. Serta ini menargetkan kelengkapan perizinan produk untuk persiapan ekspansi ke outlet dan in. Untuk strukturnya itu struktur organisasi mikro dan terpusat pada pemilik. Nah, namun ini tuh memiliki pembagian kerja operasional yang jelas antara satu tenaga khusus produksi di dapur dan satu tenaga pengimanan logistik. Kemudian untuk sistem, yaitu menerapkan mekanisme kerja just in time dengan penjadwalan mingguan didukung pasokan berkala dari supplier tetap dan optimalisasi alat kerja yang memadai. Kemudian untuk shared value-nya itu berkomitmen menyajikan keaslian cita rasa khas makanan rumahan yang selalu segar dengan visi mengenalkan ragam produk olahan pangan ke seluruh lapisan masyarakat. Untuk style yaitu menerapkan gaya kepemimpinan hands-on yang dimana pemilik terlibat aktif dalam proses produksi harian serta memegang kendali penuh atas pengawasan kualitas produk. Kemudian untuk staff yaitu mengandalkan tim kecil yang direkrut melalui jalur non formal dengan mengutamakan aspek perilaku seperti kejujuran, kerajinan, serta faktor kebiasaan bekerja di daerah dapur. Kemudian untuk skills memiliki kapabilitas dalam meracik rasa masakan rumahan yang konsisten serta didukung oleh made order skill yang kuat, yaitu kemampuan adaptif untuk memproduksi lebih dari 50 varian produk secara fleksibel dan sesuai pesanan. Lalu selanjutnya ada IFE Matrix Development. Di sini adalah dari pembobotan faktor internal kekuatan dan juga kelemahan, lalu dinilai, lalu dapatlah kita skor
pembobotannya. Di mana untuk Gudang Mami, untuk IV matriksnya mendapatkan skor 2,25, di mana itu kurang dari rata-rata, yaitu 2,5. Dan di sini maksudnya adalah posisi internalnya cenderung lemah dan rekomendasinya adalah transisi ke manajemen profesional dan pengurusan izin edar. Baik, sekarang lanjut ke value chain analysis, di mana kami telah menerapkan analisis menggunakan framework ini, yang di mana ditemukan bahwasanya terdapat beberapa highlight. Yang pertama, yakni aktivitas operasional dan distribusi dari gudang Mami itu sendiri yang telah diterapkan sekarang menjadi kekuatan utama dari usaha itu sendiri. Lalu, penyediaan kualitas produk dan fleksibilitas terhadap distribusi juga mendukung kepuasan dari pelanggan dari gudang Mami itu sendiri. Namun, pemasaran digital dan integrasi teknologi masih terlihat belum optimal dalam implementasinya terhadap pemasaran. Dan juga adanya keterbatasan SDM dan sistem manajemen juga memiliki potensi untuk menghambat scaling dan kapabilitas usaha. Next. Adapun juga kami juga menerapkan framework pastel analysis dalam analisis gudang Mami itu sendiri, di mana highlightnya lagi-lagi lingkungan eksternal dari analisis pastel menunjukkan bahwa gudang Mami itu memiliki peluang dari tren konsumsi makanan praktis dan perkembangan digital dari opportunity pasar, namun juga masih memiliki tantangan berupa dari faktor ekonomi ataupun ekuitas atau modal dari usaha tersebut, dan dan juga ada kurangnya lengkap perizinan yang dimana masuk dalam regulasi yang dapat menghambat pengembangan dari usaha ini sendiri. Next. Selanjutnya, untuk analisis portfolio force, di sini menunjukkan bahwa industri frozen food memiliki tingkat persaingan yang tinggi. Gudang Mami menghadapi ancaman dari pendatang baru, produk substitusi, serta tingginya daya tawar pembeli dan pemasok. Untuk menghadapi kondisi tersebut, perusahaan mengandalkan variasi produk, kualitas, dan sistem fresh to order sebagai keunggulan kompetitif. Next. Lalu di sini untuk EV matriksnya bisa dilihat bahwa total skornya adalah 2,5, di mana itu berada tepat pada rata-rata industri. Kesimpulannya, untuk EV, perusahaan sudah cukup adaptif dan sudah bisa menangkap peluang, namun masih rentan terhadap ancaman harga dan legalitas. Strateginya adalah menyeimbangkan antara ofensif dan juga defensif. Next. Adapun juga berdasarkan CPM Matrix Analysis, di mana kami mengambil eh, dua contoh entitas usaha frozen food yang ada di Surabaya dan Sidoarjo. Kevin Frozen Food yang dimana kedudukannya sama seperti Gudang Mami, dan juga Kaju Foods yang dimana skalanya sudah lebih besar lah sebagai pengusaha frozen food. Nah, berdasarkan perhitungan CPM Matrix, Gudang Mami memperoleh skor CPM sebesar 2,76, lebih tinggi dibandingkan kompetitornya, dan contoh Kevin Frozen Food yang mengambil nilai 2,5. Hal tersebut mengindikasikan bahwasanya Gudang Mami itu punya posisi kompetitif yang cukup baik, terutama pada aspek variasi produk dan kualitas produk yang dapat dihasilkan. Namun, kalau kita bandingkan dengan skala usaha seperti Kaju Foods yang menghasilkan skor 3,80, Gudang Mami masih memiliki ketertinggalan cukup jauh pada aspek pemasaran digital, legalitas produk, jaringan distribusi, dan kapasitas produksi. Sehingga diperlukan adanya penguatan aspek pendukung bisnis yang menjadi prioritas untuk meningkatkan daya saing dari Gudang Mami untuk bersaing dengan entitas usaha frozen food spesifiknya yang lebih besar. Next. Oke, ini untuk AI matrix analysis. Di sini AI matrix analysis itu diambil dari total IV matrix dan IV matrix, dan di mana Pak Gudang Mami ini ada pada posisi skor nomor 5, yaitu hold and maintain. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kondisi internal perusahaan itu masih berada pada tingkat sedang cenderung lemah, dan respons terhadap lingkungan eksternal itu berada posisi rata-rata. Jadi mereka tuh masih dalam level belum proper gitu.
untuk melakukan ekspansi bisnis atau melakukan perluasan bisnis. Nah, jadi didapatkan kesimpulan bahwa gudang mami itu perlu fokus pada stabilisasi dan perbaikan internal seperti strategi yang dapat diterapkan yaitu market penetration dan product development melalui digital reseller dan inovasi produk. Dan juga AI Matrix ini menjadi dasar penentuan strategi KSPM. Next. Adapun juga berdasarkan hasil analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat, kekuatan utama dari usaha ini terhadap pada kualitas dan variasi produk yang sesuai disebutkan pada dari metrik sebelumnya, dan juga peluang pasar masih terbuka luas seiring meningkatnya kebutuhan dari produk siap saji dalam pasar. Namun keterbatasan SDM dan modal usaha yang masih terbatas menjadi hambatan dalam pengembangan usaha ke dalam skala yang lebih besar. Nah, maka dari itu, eh, UMKM Gudang Mami dapat diklasifikasikan dalam posisi growth oriented strategi, di mana perusahaan masih memiliki kekuatan internal yang sangat cukup untuk digunakan sebagai untuk memanfaatkan peluang eksternal yang tersedia. Next. Dari hasil analisis di atas menunjukkan bahwa gudang mami dapat memanfaatkan kekuatan yang dimiliki, seperti variasi produk dan secara sakas, untuk menangkap peluang pasar. Selain itu, perusahaan perlu meningkatkan legalitas usaha, memperkuat pemasaran digital, menjaga kualitas produk, serta meningkatkan efisiensi operasional agar dapat berkembang secara berkelanjutan. Next. Lalu selanjutnya ada action priority matrix yang maksudnya adalah sebuah matriks yang bisa memetakan prioritas strategi bisnis untuk gudang mami ini. Nah, bisa dilihat di sini ada beberapa hal yang bisa dilakukan dan dimulai dari yang high impact dan low effort atau bisa disebut quick wins, yaitu ada optimasi media sosial, branding, dan juga penambahan reseller serta konten promosi. Lalu untuk low impact, low effort, ada fill-ins, di mana ini ada supplier alternatif, perhatikan perbaikan packaging, dan juga evaluasi stok mingguan. Lalu untuk high impact, high effort, yaitu sebagai major project, yaitu untuk pengurusan legalitas produk, SOP, sistem digital, operasional, rekrutmen dan pelatihan SDM, dan pengembangan outlet offline. Dan yang terakhir, low impact dan high effort, yaitu thankless task, yaitu ada terlalu banyak varian baru, lalu ekspansi agresif, lalu ada sistem teknologi yang kompleks. Jadi hal itu tidak perlu dilakukan. Oke, ini adalah KSPM analysis. Di sini merupakan pembobotan melalui dua strategi yang telah disebutkan pada AI Matrix tadi, melalui pembobotan penilaian, di mana di sini total attractive score yang dari strategi A yang merupakan strategi pertama itu mendapatkan nilai 5,57, sedangkan strategi B itu mendapatkan nilai 4,89. Nah, mengapa Gudang Mami perlu perlu menetapkan strategi A sebagai strategi utama yang harus dilakukan karena untuk melakukan efisiensi penggunaan modal, lalu pengoptimalisasi jaringan melalui penguatan reseller dan pemanfaatan platform digital. Karena sebelumnya Gudang Mami ini belum mempunyai base yang kuat di platform digital. Next. Untuk implikasi strategisnya di sini eh, Gudang Mami itu menghadapi sejumlah aplikasi strategis yang perlu direalisasikan seperti satu profesionalisasi manajemen. Di sini perusahaan itu perlu memulai mengalihkan pengelolaan dari usaha sampingan menjadi core bisnis atau bisnis utama supaya operasional itu lebih terstruktur. Lalu percepatan legalitas produk. Untuk melakukan ekspansi produk, ekspansi perusahaan, penggunaan izin seperti PIRT dan BPOM menjadi langkah yang sangat-sangat penting dan krusial untuk memperluas pasar karena untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Lalu yang ketiga tuh optimalisasi distribusi digital. Di sini perusahaan tuh perlu memaksimalkan peran agen dan reseller melalui platform digital seperti WhatsApp Business dan katalog online. Bisa juga yang seperti sekarang ini ada TikTok Shop di Shopee, Shopee Food. Itu merupakan implikasi yang sangat-sangat bisa dilakukan oleh
Gudang Mami. Next. Lalu selanjutnya ada action plan-nya sendiri. Di sini dasar dan fokus utamanya adalah berdasarkan analisis TOWS Matrix dan Action Priority Matrix yang sebelumnya sudah dibahas, dengan fokus pada digital marketing, efisiensi operasional, legalitas, serta sistem bisnis yang scalable. Di sini ada beberapa tahap. Yang pertama ada tahapan pada bulan 1 dan 3. Konsentrasinya tuh penuh pada pengembangan fondasi internal, akselerasi branding, dan juga pengurusan legalitas usaha dan efisiensi supplier Gudang Mami. Selanjutnya ada di bulan keempat dan 6. Ini fokusnya pada perluasan pasar melalui jaringan reseller dan juga monitoring menyeluruh untuk menyusun strategi ekspansi lanjutan. Lalu ada pun juga bisnis model kanvas yang kami terapkan pada usaha gudang UMKM Gudang Mami, di mana intinya kalau dari value proposition dari usaha ini, Gudang Mami menyediakan produk berupa frozen food praktis, aja, dan juga memiliki rasa khas makanan yang rumahan, lebih dari 50 varian, dan juga menerapkan sistem made to order dalam produksinya. Untuk customer segmentnya, Gudang Mami juga menargetkan ibu rumah tangga, wanita pekerja, konsumen pribadi, reseller, agen, dan juga usaha kuliner yang lainnya. Dan juga untuk cost structure-nya dapat berupa biaya bahan baku dan bahan mendukung, kemasan, tenaga kerja, biaya pengiriman, ataupun biaya perawatan atau penggantian alat produksi. Dan revenue stream-nya dari usaha ini berupa penjualan frozen food sendiri, dan juga penjualan kepada reseller, dan juga penjualan terhadap pesanan dari kafe atau pesaing usaha atau pelaku usaha kuliner. Next, next. Nah, berdasarkan hasil kesimpulan, baik secara internal, eksternal, IM Matrix, TWS, dan KSPM maupun Action Plan, secara keseluruhan hasil analisis menunjukkan bahwasannya Gudang Mami itu punya potensi yang berkembang yang cukup besar dan kuat apabila mampu memperbaiki fondasi internalnya terlebih dahulu dan menjalankan strategi prioritas secara konsisten. Next. Nah, adapun terdapat 5 saran yang kami dapat cantumkan berdasarkan hasil laporan ini. Yang pertama, perlu adanya peningkatan konsistensi promosi digital melalui Instagram, TikTok, web bisnis, dan marketplace online lainnya, dan juga diperlukan membuat katalog produk, testimoni, konten proses, produksi, promo paket, dan edukasi penyajian produk lainnya sebagai konten yang dapat disajikan untuk audiens online, dan juga perlu adanya prioritas untuk mengurus legalitas usaha dan produk seperti NIB, BRT, dan sertifikasi halal, lalu menyusun pembagian tugas, standar kerja sederhana, pencatatan pesanan, dan jadwal produksi untuk internal usaha agar operasional lebih terstruktur, dan juga perlu adanya inovasi produk sesuai tren pasar, tapi tetap mempertahankan cita rasa khas rumahan. Next. Berikut merupakan logbook kami. Next. Ini merupakan dokumentasi dari wawancara kami sendiri. Next. Baik, cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.